Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan yang dinantikan semua umat muslim di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang, yakni adin al-Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sobat juara yang dirahmati Allah, surga adalah hal yang didamba-dambakan oleh setiap manusia, tempat kehidupan abadi di akhirat nanti. Uniknya, bukan hanya kita yang bisa merindukan surga, melainkan sebaliknya. Surga juga bisa merindukan kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang surga sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia. Barang siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli sholat, maka akan dipanggil dari babus sholat, pintu sholat. Jika ia ahli jihad, maka akan dipanggil dari babul jihad, pintu jihad. Jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babu sedekah, pintu sedekah. Jika ia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa atau babu royan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sobat juara yang dirahmati Allah, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Pertama adalah pembaca Al-Quran. Talil Qur'ani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Golongan yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Wahafizul lisan. Dalam sebuah hadis dikatakan, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Golongan yang ketiga, wamimul ji'an, orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun kamu mukmin yang memberi makan mukmin yang lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dan golongan yang terakhir, yang keempat adalah wasoimin fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Itulah
Sobat Juara, beberapa golongan manusia yang dirindukan surga. Apakah kita salah satunya? Sobat Juara yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ingatlah, dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, dagangan Allah itu surga. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Allah mengiming-imingi kita dengan surga, tapi kita tidak kepingin dan rindu kepadanya. Allah menakut-nakuti kita dengan neraka, tapi kita tidak takut kepadanya. Sungguh, betapa kerasnya hati manakala kita lalai dari sholat, lalai dari membaca Quran, lalai ibadah di bulan Ramadan, lalai dari kematian. Sementara kematian itu mengintip kita setiap waktu. Berapa banyak orang merasa aman? Berapa banyak orang muda dikiranya masih berumur panjang? Tiba-tiba esok harinya tinggal nama. Berapa banyak orang sehat, tapi tiba-tiba Allah menjemput ajalnya. Duhai Rob, andai ini Ramadan terakhir buat kami, jadikanlah ia Ramadan yang paling berarti dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat Juara yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.